istri sama Pak, suami. judulnya saya pasti kecewa dengan Anies Baswedan. Ya, judulnya itu, saya pasti kecewa dengan Anies Baswedan. Itu bisa di search nanti. Dan sederhana, bahwa kita pasti akan kecewa. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Tadi sempat mencatat, banyak sekali. Kita punya istilahnya tadi Bapak, talent management ya. Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya itu jelas. Yang kedua, ya, pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita lah gitu. Keduanya merupakan tokoh nasional yang digadang-gadang akan menjadi capres pada pemilu 2014 ini. Ya, gini, saya bilang, tidak terlalu sulit untuk mengambil pilihan ketika kita punya pilihan Prabowo dan Jokowi. Nggak sulit sama sekali. Dan saya selalu katakan, tidak sedikit pun punya beban moral. Tidak sedikit pun punya beban moral untuk bilang, saya pilih Jokowi. Titik. Pak Jokowi pergi kemanapun adalah magnet. Pergi kemanapun. Karena itu Pak Jokowi sekali lagi keliling betul. Dan sepanjang perjalanan, itu kaos. Dan saya jamin orang yang terima kaos itu bukan dipakai, disimpan kaosnya. Karena terimanya langsung dari tangannya Pak Jokowi, dari mobil begitu terus, sepanjang jalan. Semua orang itu magnet. Tapi jangan kita lupa, yang dibutuhkan Pak Jokowi bukan orang berombongan beramai-ramai mendekat dia. Yang dibutuhkan sekarang banyak sekali relawan, karena itu buat semua relawan. Buat semua relawan, dimanapun juga. Yang harus dijadikan fokus bukan mendatangkan Jokowi. Yang harus dijadikan fokus adalah memenangkan Jokowi. Itu yang harus dijadikan fokus. Jadi, cara memenangkannya itu bukan dengan membuat Jokowi datang. Kasihan betul kalau Pak Jokowi harus keliling mana-mana. Perjalanan Pak kita masih panjang. Yang perlu dikerjakan, ingat tanggal 9. Kampanye untuk meyakinkan orang lain. Caranya. Teman-teman semua kita bisa melakukan sendiri. Di depan sana ada 10 alasan memilih Jokowi. Anda masuk ke web pasti bisa ketemu. Ada websitenya kan ini. Anda ambil, kumpulkan itu. Kalau Anda naik kendaraan umum, print out itu ditinggal sambil senyum. Gak usah kampanye lisan. Sensitif. Dan kalau Anda nggak mau berinteraksi lebih jauh, udah menjelang mau turun, permisi bagiin. Intinya apa? Anda lihat apa yang Anda bisa kerjakan untuk membantu mengenalkan, menjelaskan, dan kita tunjukkan bahwa semua orang yang di sini membawa angka 2, yang di sini membawa tulisan Joko Widodo dan Yusuf Kala, tunjukkan bahwa Anda perwakilan Jokowi dan JK. Anda perwakilan. Anda hadir atas nama mereka. Artinya, kata-kata kita, ekspresi kita, tulisan kita, itu on their behalf. Di situ sebabnya, relawan-relawan Jokowi, itu betul-betul relawan. Kenapa saya katakan relawan? Gini, untuk menulis fitnah itu ya, untuk menulis fitnah, diperlukan motif yang luar biasa. Betul, Anda nggak bisa itu. Saya nggak cukup misalnya mau menulis apa yang membuat saya harus. You really have to create motive. Karena itu relawan-relawan di sini, ini bukan tipe-tipe yang bisa menghasilkan fitnah. Ini adalah orang-orang baik, nggak mungkin menghasilkan fitnah. Kita akan ekspresikan ketidaksetujuan dan mungkin fitnah. Nah, yang bisa kita kerjakan adalah campaign itu. Lalu ajak lingkungan, jangan diam. Jadi targetkan saja setiap kita. 1 hari 10 orang baru milih Jokowi. 1 hari menargetkan 15 orang baru milih Jokowi. Targetin aja dan jangan khawatir. Kenapa? Karena mendukung Pak Jokowi, Anda tidak punya beban moral untuk menjelaskan kenapa Pak Jokowi. Gak punya. Anda gak punya. Karena itu biasanya pendukungnya Pak Jokowi gak sembunyi-sembunyi. Ada pendukung yang gak berani terus terang. Takut ditanya masa lalu. Karena gak bisa selalu bisa dijawab. Jadi teman-teman targetkan itu, lakukan itu. Dan yang kedua, usia bangsa ini masih panjang, bukan tanggal 9. Begitu banyak kampanye yang dilakukan merobek rasa kebangsaan kita. Apa yang dialami sama Wina tadi, cerita soal apa? Copot.
copot jilbab misalnya. Coba bayangkan, tenun kita, tenun kebangsaan ini, itu dirajut dari etnis yang bervariasi, agama bervariasi, bahasa bervariasi. Dan ini tidak boleh robek hanya karena urusan pilpres. Karena itu, pendukung Jokowi dan JK adalah orang-orang yang berkampanye dan menjaga suasana kebangsaan Indonesia. Jadi kita jaga ini. Yang kedua. Lalu yang ketiga, on the day, di hari, ini kan tadi kampanye nih, di harinya, di hari tanggal 9, di hari tanggal 9, jangan sungkan untuk ngajak tetangga nyoblos. Jangan sungkan, it's perfectly fine. Dengan mengatakan, yuk kita ke TPS, ibu bapak udah ke TPS, udah berangkat belum? Yuk pada ke TPS, selesai di sana, lihat perhitungannya. Ini bukan hanya buat kita yang di Jakarta, di seluruh Indonesia, lihat perhitungannya. Yang bisa mengamankan suara adalah pendukung-pendukung tulusnya Pak Jokowi. Itu yang bisa mengamankan suara. It's not money, it's not money. Dan teman-teman semua, ketika kita mengamankan, berkampanye satu hal, pemilu hal kedua, yang harus diamankan adalah suaranya jangan hilang. Segala macam kepentingan bisa terjadi. Dan tidak boleh ada penambahan-penambahan suara. Dan itu hanya bisa terjadi jika ada orang-orang yang mau mengawasi. Kita semua harus turun tangan. Jangan hanya nyoblos lalu nunggu di TV. Harus ada yang mau terlibat. Itu yang kita bisa lakukan. Dan kalau kita lakukan itu, beban moral Pak Jokowi jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia didukung oleh orang-orang yang mengatakan saya melakukan ini karena saya percaya pada Anda. Saya melakukan ini bukan karena rupiah, karena harga diri saya nggak bisa dirupiahkan. Anda nggak bisa bayar saya. Tapi saya melakukan ini karena saya percaya pada Anda. Sehingga when he is in power, he is in charge. Dia memiliki otoritas, maka dia akan bekerja untuk kita. Apakah semua keputusannya akan membahagiakan? Belum tentu. Jadi yang dibilang tadi itu benar. Kecewa. Kalau soal kecewa, saya anjurkan baca tulisannya Edward. Edward punya tulisan, ada tulisannya bagus, soal kecewa. Kita seringkali kalau kecewa pada politisi terus patah arang. Sementara kita sehari-hari juga kecewa. Kecewa sama pacar, kecewa sama istri, sama Pak, suami. judulnya saya pasti kecewa dengan Anies Baswedan. Ya, judulnya itu, saya pasti kecewa dengan Anies Baswedan. Itu bisa di search nanti. Dan sederhana, bahwa kita pasti akan kecewa. Kenapa? Gini teman-teman, ambil keputusan itu minimal ada 4 option. Benar, baik, aman tuh. Keputusan yang benar dan keputusan yang baik. Nobody disagree with you. Oke? Lalu keputusan yang kedua adalah keputusan yang tidak benar dan tidak baik. Itu harus dihindari. Everyone disagree with you. Tidak benar dan tidak baik. Nah, yang jadi judgment di sini. Keputusan yang benar tapi tidak baik. Atau keputusan yang baik tapi tidak benar. Sehari-hari kita ngalamin ini bukan? Dan pemimpin harus ngalamin itu. Judgment kita dan dia mungkin beda. Tapi satu hal yang pasti, bahwa kalau dia naik bukan karena rupiah, maka dia ambil keputusan bukan karena rupiah. Dan itu yang kita kerjakan sekarang. Thank you.